Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naura Octavia Ramadhani. Saya dari kelas 11 MIPA 4. Nomor urut absen ke-24. Pada video kali ini saya akan membahas penelitian saya, yaitu perencanaan usaha di bidang kuliner seperti Bika Ambon yang khas di Sumatera. Oke, untuk mempersingkat waktu, baiklah saya akan memulai presentasinya. Baiklah, saya akan mempresentasikannya. Disimak ya. Yang pertama adalah penelitian. Jenis penelitian yang saya ambil dari beberapa info. Saya meneliti jenis kuliner yang saya amati ialah Bika Ambon, Julaika, khas Sumatera Utara atau Medan. Bika Ambon ini adalah makanan khas Indonesia yang memiliki tekstur yang unik, kemudian dan rasa yang sangat ciri khas. Dan produk ini berbahan dasar tepung tapioka, telur, gula, dan lain-lain, sehingga memberikan rasa yang manis. Kemudian, Bika Ambon ini dapat dinikmati setiap saat oleh semua kalangan masyarakat. Selain itu, masyarakat Indonesia saat itu menyukai produk yang unik dengan kemasan yang menarik, sehingga dapat sebagai hadiah dan dapat dijadikan gaya hidup baru, terutama bagi kalangan seperti kita ini, yaitu remaja. Seperti difoto, kemudian diunggah di media sosial. Peningkatan yang cepat terhadap peminatan pangan yang disebabkan oleh karena peningkatan jumlah penduduk terutama, terus pertumbuhan ekonomi, kemudian peningkatan daya beli masyarakat dan perubahan selera masyarakat. Misalnya tuh suka yang manis-manis, kan laris ya. Berdasarkan hasil survei Indonesia terhadap 150 responden menunjukkan 69% menyukai Bika Ambon dan sisanya tidak menyukai. Kemudian kemajuan yang disebabkan teknologi, terutama media sosial, sehingga gaya hidup masyarakat Indonesia lebih menyukainya. Kemudian konsep usaha atau kompetitor dan tingkat persaingannya tuh sangat rendah. Jenis usaha yang saya pilih ini adalah di bidang kuliner atau makanan karena saat ini adalah di masa era modern, di mana segala sesuatu memiliki daya jual apabila dalam produk tersebut memiliki keunggulan yang unik, yang berbeda dari produk yang lain dan akan terus berinovasi di setiap waktunya, semakin meningkat gitu, semakin lebih baik dan semua orang terinovasi. Kemudian visi dan misinya, yang terutama visinya menjadi salah satu produk jajanan tradisional yang memiliki kesan modern, yang berkualitas, ramah lingkungan, dengan mengusungkan konsep gaya hidup sehat atau healthy lifestyle. Kemudian misinya ialah yang pertama, mendirikan usaha yang bergerak di bidang kuliner, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen. Yang ketiga, tetap menjaga kualitas dan lingkungan.
Yang keempat, mampu menjamin kepuasan konsumen. Dan yang kelima, jujur, profesional, dan terpercaya. Dan yang terakhir adalah mengembangkan usaha sehingga merata di seluruh Indonesia dan memperluas pasar hingga mancanegara. Wow. Jadi di Bikambon Julaica itu kepemilikan usahanya atau profil perusahaannya itu dimiliki oleh mahasiswa prodi pendidikan teknik elektro atau Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya yang bernama Hendy Varta Milala. Dibangun sejak tahun 1980-an dan menjadi pusat penjualan Bika Ambon di Medan, Sumatera Utara di bidang kuliner. Wow, so good. Dan selanjutnya ialah aspek pemasaran. Di sini aspek pemasarannya itu ada 3. Yang pertama, analis SWOT, dan yang kedua, analis STP, dan yang terakhir adalah positioning. Kemudian saya akan bahas dengan analis SWOT dulu ya. Yang pertama adalah kekuatan dari pembisnis ini. Yang pertama, produk ini belum banyak yang membuatnya khususnya di Pulau Jawa dan juga memiliki varian rasa yang unik. Kemudian, produk Bika Ambon ini mempunyai harga yang relatif murah karena menjadi makanan yang dapat dijadikan oleh-oleh. Dan yang terakhir itu adalah cita rasa yang begitu nikmat, yang unik, memiliki bervarian rasa. Kemudian kelemahannya seperti tidak semua orang menyukai produk dengan bahan yang ada pada Bika Ambon tersebut, seperti durian atau rasa manis dan lain-lain. Dan yang kedua, jika dibiarkan lama-lama akan basi dan peluang usahanya itu belum banyak pesaing atau belum banyak produk yang sejenis di pasaran. Kemudian, kebanyakan orang Indonesia menyukai manis. Dan ancamannya itu munculnya produk pesaing dengan jenis yang sama, harga bahan yang tidak stabil. Kemudian, analis STP-nya. Yang pertama adalah segmentasi. Saya mengambil segmentasi pada keuangan menengah ke bawah maupun menengah ke atas, dan dapat dikonsumsi oleh semua usia. Kemudian yang kedua adalah targeting. Target pasar itu mengarah pada konsumen pencinta makanan manis dan makanan kekinian gitu, atau yang tidak sering didengar, yang membuat diri kita ini penasaran. Kemudian yang ketiga, positioning. Makanan yang relatif murah sehingga terjangkau untuk semua kalangan. Dan yang terakhir adalah analis marketing. Yang pertama itu produk. Ini sangat dibutuhkan ya. Produk ini berbahan dasar tepung tapioka, telur, dan gula, sehingga memberikan rasa yang manis. Kemudian harganya. Produk Bika Ambon ini termasuk produk yang mempunyai harga yang relatif murah loh, murah. Dengan isi yang cukup banyak. Jadi kita kalau beli Bika Ambon ini untungannya banyak banget. Udah rasanya enak, terus manis, lezat lah, apalagi dinikmati di sore hari, duduk ngeteh, ngopi. Wow, enak banget. Kemudian saluran distribusinya, saya menggunakan saluran distribusi langsung, yaitu dengan bertujuan langsung dan menerima pesanan.
Kemudian yang terakhir adalah promosi. Saya mempromosikan produk Bika Ambon dengan menggunakan sosial media seperti Instagram, kemudian Facebook, Twitter, dan dari berbagai mulut ke mulut seperti kita bilang ke orang lain, terus orang lain nyampaikan, serta menjual produk melalui e-commerce. Apa itu e-commerce? Nanti boleh searching ya. Jadi saya memilih usaha ini karena usaha Bika Ambon ini masih jarang di Pulau Jawa, masih jarang sekali, masih kebanyakan di Medan. Kemudian struktur organisasinya dimulai dari pertama manajer, kasir, koki, customer service, dan operator. Sampai sini sajalah video saya. Kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.